warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Andi Sulistiono serta Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya kagumi teman-teman yang hadir pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Galih Yuga Pratama, perwakilan dari kelas 9B. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang hampir dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Kisah ini bukan hanya tentang keagungan seorang nabi, tetapi tentang ujian dan cobaan yang dihadapi Nabi dalam menyebarkan risalah Islam. Di tengah perjuangannya yang mulia, Nabi Muhammad SAW pernah menghadapi ancaman pembunuhan. Sebelum itu, siapakah kaum kafir Quraisy itu? Ya, kaum kafir Quraisy adalah orang yang tidak percaya akan adanya Allah dan menyembah selain Allah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya menerima ancaman dari ucapan, tetapi dari tindakan langsung hingga ingin membunuhnya. Kaum kafir Quraisy yang dulu berada di Mekah merasa keyakinannya terancam dengan munculnya agama baru. Kemudian mereka mengancam Nabi Muhammad SAW untuk tidak mensyiarkan agama Islam kembali. Tetapi Rasulullah tak menghiraukannya dan tetap meneruskan dakwahnya. Hingga kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hal ini tercatat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30 yang bunyinya adalah wa idh yamkuru bika alladhi yuthlijuka aw yaqtuluka wa yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir bermaksud untuk mencengkeram kamu dengan tujuan untuk membunuhmu dan mengusirmu dari Mekah. Ayat ini menjelaskan bahwa rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW bukan khayalan semata, tetapi kenyataan yang mengancam keselamatan beliau. Peristiwa ini terjadi pada masa awal dakwah terang-terangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau baru mulai menyebarkan risalah Islam di tengah masyarakat Mekah yang pada saat itu masih menjadi sebagian orang kafir Quraisy. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang menekankan tauhid dan menyembah Allah semata, yang sangat bertentangan dengan kebiasaan dan keyakinan tradisi masyarakat Mekah, yaitu menyembah berhala. Akibatnya kaum kafir Quraisy merasa terancam dengan munculnya agama baru ini. Mereka merasa bahwa pengaruh Islam akan mengkikis kekuasaan dan tradisi turun-temurun mereka. Maka mereka pun mengancam Nabi Muhammad SAW untuk tidak meneruskan dakwahnya. Tapi Rasulullah tak menganggapnya, hingga pada suatu ketika kaum kafir Quraisy berencana hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Islam tidak menyebar luas di Mekah. Nabi Muhammad SAW, rencana pembunuhan ini tidak hanya didasarkan pada rasa takut dan ketakutan, tetapi pada kesombongan dan keangkuhan kaum kafir Quraisy. Mereka merasa bahwa mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau menerima ajaran Islam yang dianggap sebagai ancaman kekuasaan dan tradisi mereka. Nabi Muhammad SAW dengan penuh kesabaran dan ketabahan menghadapi ancaman pembunuhan ini.
Beliau tidak pernah menyerah dalam menyebarkan risalah Islam meskipun menghadapi berbagai rintangan yang sangat berbahaya. Beliau tetap teguh dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah dan terus berdakwah dengan penuh hikmah dan kesabaran. Dengan kesabaran dan ketabahan, Allah membantu dalam menghadapi cobaan tersebut. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerah dalam menghadapi ancaman dan cobaan. Beliau tetap teguh dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah dan akhirnya berhasil menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kisah ini mengajarkan kita untuk mengambil pelajaran bahwa dalam menghadapi kesulitan dan ancaman, kita akan senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan dan ketabahan, kita akan mampu mengatasi segala rintangan dan dapat mencapai tujuan yang mulia. Sebelum itu, izinkan saya membaca pantun terlebih dahulu. Pak Harto pergi ke Kediri, pulangnya membeli tahu. Sekian pidato hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.